Pemirsa Al-Munawwir TV rahimakumullah. Kita masih bersama dengan Gus Yunan dalam acara Kulkes, bincang santai seputar santri. Dan tadi Gus banyak sekali dari 1 hingga 17 itu yang merupakan tugas penting daripada santri ketika masih nyantri di pondok pesantren menurut kitab Wadhaiful Muta'allim karya Simbah Kiai Zainal Abidin Munawwir. Dan kemudian dari ketik 17 ini kemudian ada lagi hal yang sangat mendasar Gus. Adab kita kepada seorang guru. Nah, ini juga dicantumkan secara jelas oleh Simbah Zainal tadi dalam kitab Wadhaiful Muta'allim. Seperti apa sih Gus untuk kilasan secara singkatnya gitu? Oke. Okay. Ini menarik ini. Okay. Salah satu ciri seorang santri itu adalah ada slogan itu al-adab qoblal ilmi. Okay. Al-adab qoblal ilmi atau al-adab fauqal ilmi. Okay. Jadi mendahulukan adab daripada ilmu. Jadi dari sini slogan-slogan itu memang betul dan digunakan betul oleh para santri sampai ke masyarakat nantinya. Nah, dalam kaitan pertanyaan Mas Irfan tadi, memang dalam bagian ketiga Simbah Zainal itu membahas tentang adabul muta'alim ma'a ustadzi. Jadi membahas tentang adab seorang murid terhadap gurunya. Jadi baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Bagian ini memuat 7 subbab ketika berinteraksi seorang santri berinteraksi dengan ustadznya. Pertama, beliau menulis tentang al-istidzan fit ta'allum. Jadi meminta izin untuk mengikuti pelajaran. Gitu. Jadi meminta izin dulu mengikuti kelas itu penting. Yang kedua al-istidzan fil ghiyab. Jadi meminta izin ketika keluar dari kelas. Gitu. Ketika dalam proses belajar mengajar itu bagaimana ketika sedang berlangsung dan ketika bagaimana sudah selesai, dia harus istidzan. Ya, meminta izin kepada gurunya atau berpamitan. Jadi biasanya salim gitu ya. Salim kepada gurunya, selesai salim. Ketika gurunya datang salim. Ketika selesai kelas salim. Itu al-istidzan. Nah, itu yang masih digunakan sampai sekarang. Nggak tahu kalau di lembaga pendidikannya. Tapi yang jelas ini proses yang ya sudah turun temurun dan beliau tulis secara lengkap itu al-istidzan, terutama kalau di madrasah salafiyah itu masih sangat ketat mengamalkan ini gitu. Jadi salim ketika selesai pelajaran itu. Yang ketiga al-ikhtilat wa taraddud ilal ustad. Jadi adab bersosialisasi dengan guru. Di pesantren itu kan guru dengan murid itu satu lingkungan. Jadi bagaimana ketika di dalam kelas, bagaimana ketika di luar kelas, itu beliau menulis secara ringkas itu ikhtilat wa taraddud, adab bersosialisasi dengan guru. Bagaimana ketika nanti selesai kelas di masjid atau di ketika makmum itu dia bertemu dengan gurunya, bagaimana adab bersosialisasinya. Itu beliau membahasnya di subbab yang ketiga. Di subbab yang keempat beliau membahas tentang kesunahan berdiri dan mencium tangan dalam rangka menghormati guru. Gitu. Kesunahan berdiri. Nadbul qiyam lil ustadz ala sabilil ikram wa takbil yadi. Jadi kesunahan untuk berdiri dan mencium tangan. Itu demi menghormati guru. Nah, ini juga masih dipegang teguh oleh para santri ketika bertemu dengan gurunya ya. Dia harus selalu berdiri. Berdiri itu lil ikram ya. Untuk menghormati terus mencium tangan. Jadi wajar jika para santri kemudian ketika Mbah Yai lewat itu selalu berdiri dan berusaha untuk mencium tangan karena itu wujud bahkan di beberapa pesantren tuh kalau ada kiainya lewat malah menjadi rebutan gitu ya. Ya, malah biasanya kalau santri yang agak belik itu malah lari bukan lari karena bukan lari karena takut itu tidak. Lari karena dia sedang tidak dalam posisi berpakaian. Tidak sedang dalam posisi berpakaian atau hal-hal yang kemudian dia tidak enak untuk langsung ke depan gurunya dan mencium tangannya. Ora kopiahan, terus mengganggu kaos elek-elekan, terus kemudian dia langsung mendatangi kiai terus mencium tangan, nggak enak. Akhirnya lari. Akhirnya lari. Jadi larinya itu bukan karena takut. Larinya karena nggak enak dia bertemu dengan gurunya dalam posisi pakaian
dan kondisi seperti itu. Oh, nggih, nggih, Gitu. nggih. Ada lagi mungkin Gus kalau misalnya santri itu takut untuk menyamperi ustadznya karena takut untuk dikasih tugas, Gus. Itu memang pernah ada, Gus. Itu mungkin pengalaman pribadi gitu ya. Nggih, nggih. Ya biasanya emang guru itu paling suka paling suka bersosialisasi karena sebenarnya dia juga manusia. Nggih. Jadi guru itu juga manusia. Kalau ada kata-kata guru itu juga manusia, dia juga ingin bersosialisasi dengan muridnya. Nah, sosialisasi itu kadang interaksi dengan murid itu kadang mau menjaga jarak atau jaga image kan nggak enak satu komplek itu. Terus biasanya dia untuk bersosialisasi memberi tugas. Nah, sebenarnya tugas itu bukan maksud apa-apa. Dia ingin seorang guru itu ingin bersosialisasi dengan muridnya. Tidak terus tak kayak aneh tugas tak itu enggak kayak gitu. Okay. Jadi cuma wujud ingin bersosialisasi dengan muridnya biar enak, nyaman. Akhirnya wujudnya apa? Wujudnya tugas. Sebenarnya cuma itu. Itu juga bentuk perhatian nggih. Ya, bentuk perhatian juga seorang guru kepada murid. Nggih. Itu. Terus yang berikutnya yang kelima, ada belum ta'alim ustadhi adab seorang santri kepada guru itu ahdul ilmi ujra ala ta'lim la yunafi haqqal ikram. Jadi hukum menerima upah ya ini. Kalau dalam bahasa santri itu bisyarah. Bagaimana hukum seorang guru itu menerima bisyarah dari lembaga itu tidak boleh mengurangi kemuliaan seorang guru di depan murid. Itu. Makanya bahasanya tidak gaji. Tidak gaji. Bahasanya itu bisyarah. Bahasanya itu bisyarah atau bebungah saja. Mengapa? Karena sebenarnya itu tadi bahasa beliau itu ahadul muallim al ujra ala ta'lim la yunafi haqqal ikram. Jadi aku kan bayar ning kene. Jadi aku iso sak karepe karo guru itu enggak. Di pesantren enggak kayak begitu. Di pesantren itu guru itu honor itu dibahasakan dengan bisyarah. Sebenarnya hanya bebungah saja. Jadi meskipun santri itu membayar, dia tidak boleh mengurangi sedikit pun kehormatannya kepada sang guru. Itu yang nomor 5. Ini penting juga. Sangat-sangat dijaga nggih. Sangat-sangat dijaga oleh pesantren. Nggih. Baik, ada perbedaan nggih antara bisyarah dengan gaji tadi nggih? Beda sekali. Kalau bisyarah itu nggak dikasih bisyarah juga nggak apa-apa. Tidak harus dengan nominal tertentu, tidak harus dengan tanggal tertentu. Tetapi biasanya supaya lembaga itu menjaga betul. Jangan sampai kemudian kata-kata bisyarah itu hilang. Makanya tetap biasanya tanggalnya juga sama, meskipun besarannya ya kayak begitulah. Tapi kembali mengapa itu bahasanya bisyarah? Itu tidak boleh mengurangi, jangan sampai mengurangi pemuliaan seorang murid kepada guru. Makanya bahasanya bisyarah. Nah, yang kedua, mengapa bahasanya itu bisyarah? Jangan sampai kemudian mengajar itu kemudian menghilangkan pahala. Khawatirnya ketika nanti yang diharapkan oleh seorang guru itu kemudian bisyarah tadi. Makanya juga dapatnya cuma bisyarah tadi. Padahal yang dipentingkan adalah transfer, bukan transfer uang tapi transfer ilmu. Transfer ilmu terus kemudian menjadi amal jariah. Gitu. Terus yang terakhir bagian ke-6 ya, bagian ke-6 ini? Musa'adatul ustadz fil haqqi wa tat'im arkanit tarbiyah wa ta'lim. Jadi membantu ustadz. Jadi seorang santri harus membantu ustadz dalam hal kebaikan dengan mengokohkan elemen-elemen pendidikan dan pengajaran. Jadi bagaimana santri itu harus terus membantu madrasah dalam mengokohkan elemen pendidikan yang ada di sana. Jadi kalau untuk kelas itu harus bersih ya, bagaimana santri itu ikut nyapu. Bagaimana ketika guru itu menyusun memberikan tugas, bagaimana seorang santri itu tetap mengerjakan tugas. Ketika umpamanya kalau di madrasah itu, ketika lembaga pendidikan melarang adanya HP di luar malam Jumat, ya sudah bagaimana mengokohkan itu. Jadi mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Gitu. Artinya tanpa disuruh pun dia harusnya punya kesadaran untuk mengokohkan peraturan-peraturan atau berbagai hal yang sudah diatur dalam lembaga pendidikan. Dan yang terakhir ini tafwidul amri bil kulliyah ilal ustad. Jadi menyerahkan segala urusan keilmuan itu kepada guru. Jadi intinya percayalah kepada kapasitas guru.
ketika guru itu menyuruh dalam hal tertentu, bacalah ya baca. Jadi menyerahkan segala urusan keilmuan itu pada guru, jadi percaya dengan kapasitas guru, kredibilitas guru, integritas guru. Jadi ketika guru itu, kamu harus hafalkan ini, ya hafalkan. Percaya saja, apakah nanti masuk di dalam guru itu memberikan tugas, apakah maksud pada guru itu untuk menulis dan lain sebagainya, ngalir saja. Karena guru itu, karena niatnya itu juga mendapatkan ridho Allah, nanti akan ada muncul nilai berkah di situ. Kita tidak tahu apa maksud guru untuk menghafalkan pelajaran ini, untuk menuliskan pelajaran ini, udah ngalir saja. Percaya saja pada perintah guru. Insya Allah nanti besok akan ada maksud. Biasanya kalau para santri pakai itu, biasanya aku dikongkon guruku ini, kayak gini, kayak gini, cuma itu aja. Jadi buahnya dirasakannya ketika sudah mungkin saja, ketika sudah di rumah atau sudah boyong dari pesantren tersebut. Betul. Berarti kita tetap ikut dengan guru, minta dengan petunjuknya, ikut dengan apa yang telah diajarkan oleh para guru, begitu sih. Jadi intinya di bagian ketiga ini, Mbak Zainal ingin memberikan titik adab seorang murid kepada guru, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Ada 7 subbab tadi. Sangat menarik apa yang disampaikan oleh Gus Yunan tadi. Bagaimana kita kemudian mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh pesantren, terutama adab kepada seorang guru, seperti itu. Ya baik, sangat menarik sekali apa yang telah disampaikan oleh Gus Yunan tadi, terutama mengenai adab seorang santri kepada guru ketika belajar di pondok pesantren dan pasca dari pesantren. Pemirsa Al-Munawwir TV rahimakumullah, jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi dengan Gus Yunan untuk mereview dan melanjutkan kembali pembahasan tentang kitab Wadhaiful Muta'allim.